Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hikmah. Kali ini saya akan membahas mengenai korupsi yang dimana masih menjadi hal wajar di masyarakat kita saat ini. Saya akan memperlihatkan sebuah kasus yang nyata mengenai korupsi yang ada di lingkungan tempat tinggal saya, yakni berada di kota Demak. Kepala Desa Kucir ditangkap polisi saat razia penyakit masyarakat di kawasan Kampung Stasiun Demak Kota. Tersangka ditangkap saat karaoke disertai. Oke, dari cuplikan yang saya perlihatkan tadi mengenai kasus korupsi di daerah Demak. Bagaimana sih awal mula kasus ini ada? Kasus ini bermula pada tahun 2021 di Desa Kuncir, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Agus Triyono, seorang kepala desa di Desa Kuncir tersebut terjerat kasus korupsi desa dengan kerugian negara mencapai 220 juta. Usut punya usut, ternyata Agus ini suka bermain judi dan kerap menghabiskan waktu untuk berkaraoke. Dengan terbukti bahwa Agus juga merupakan seorang mantan tahanan rutan Demak atas kasus pidana perjudian kartu. Agus berdalih bahwa dana tersebut tidak untuk dikorupsi, melainkan untuk menanam bawang merah. Namun, pada kenyataannya pada tahun 2021 tersangka Agus meminta uang kepada bendahara desa untuk dikelola dalam bentuk bangunan. Akan tetapi dana tersebut tidak digunakan semestinya dan malah digunakan untuk kepentingan pribadinya. Dengan dibuktikannya hasil penyelidikan oleh Mapolres Demak, Agus diketahui melakukan tindak pidana korupsi dengan tidak melakukan pembangunan desa dengan sebenarnya. Dalam pengelolaan dana tersebut pada tahun 2021 hingga 2022 tidak dilaksanakan secara tertib serta pelaksanaannya kegiatan tersebut tidak ditunjuk dan difungsikan sesuai ketentuan. Dalam kasus ini, Agus Triyono melakukan perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri dengan menggunakan dana desa tersebut pada tahun 2021 sebesar 25 juta dan dana desa tahap kedua tahun 2022 sebesar 190 juta. Nah, dari kasus ini kita bisa melihat bahwasannya Agus tersebut telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan melakukan tindak korupsi yang dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, bagaimana sih analisis dari kasus tersebut mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan Agus Triyono? Pertama, adanya penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika seorang pejabat publik menggunakan posisinya untuk tujuan yang tidak sah, yang seringkali untuk keuntungan pribadi atau pihak lain. Nah, beberapa jenisnya salah satunya ada pengambilan keputusan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tipikor. Pasal ini mengatur bahwasannya setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara diancam pidana penjara dan atau denda. Kemudian ada penyuapan atau bribery. Penyuapan atau bribery ini ada di pasal 5, 6, 11, dan 12 Undang-Undang Tipikor. Pasal-pasal ini mengatur pemberian, penawaran, dan penerimaan suap atau kepada pejabat negara atau penyelenggara negara. Kemudian ada penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan ini juga diatur pada pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Tipikor. Pasal ini mengatur perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh pejabat negara atau penyelenggara negara dengan penyalahgunaan kekuasaannya. Kemudian ada perbuatan curang atau fraud. Perbuatan ini
diatur pada pasal 7 Undang-Undang Tipikor. Pasal ini mengatur perbuatan orang yang dilakukan dengan menggunakan timus liar atau rangkaian kebohongan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kemudian yang terakhir, adanya gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan atau gratification. Gratifikasi ini diatur pada pasal 12B dan 12C Undang-Undang Tipikor. Pasal ini mengatur gratifikasi yang diterima oleh pejabat negara atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Nah, dari kasus yang sudah saya cuplikan tadi, penerapan hukum yang tegas terhadap tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan korupsi bertujuan untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan pejabat publik. Kasus tersebut bahwasanya kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat keji dan perbuatan yang tidak bermoral, sehingga sebagai pemimpin atau pejabat negara kita harus lebih amanah dan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diberikan oleh kewenangannya. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa harus menerapkan nilai-nilai anti tindak pidana korupsi agar suatu saat nantinya kita tidak melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Dari pembahasan ini, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.